Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur jantung dasar. Nah, di sini ada gambar ya, ada gambar jantung, dan kita akan membahas satu persatu. Mudah-mudahan mudah dipahami. Tapi kita menggunakan kata kunci terlebih dahulu. Kata kuncinya adalah kalau misalkan ada kata pena, kita tulis di sini ya. Ada kata pena, kita jadiin tanda kalau dia itu masuk ke jantung. Dan kalau arteri, kita jadiin tanda kalau misalkan si darahnya keluar dari jantung. Ingat-ingat ya, ini kata kuncinya. Kalau misalkan si arteri ini keluar dari jantung, kalau si pena ini adalah darah yang masuk ke jantung. Nah, ini kata kuncinya ya. Oke, kita akan mulai. Jantung itu sendiri, mekanisme kerjanya seperti pompa yang berfungsi untuk memompa darah, yang kanan memompa ke arah paru-paru, yang kiri memompa ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini mempunyai 4 ruang. Yang paling atas adalah atrium. Ini kalau dilihat dari depan ya. Ini atrium kanan dan ini adalah atrium kiri. Kita lihat dari belakang. Nah, ini atrium kanan dan ini atrium kiri. Ini ruangan yang paling atas, terus turun ke paling bawah. Ini adalah ventricle kanan dan ini adalah ventricle kiri. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Oke. Ketika darah masuk ke jantung, kata kuncinya apa tadi? Pena. Nah, itu kata kunci ya, supaya kita mudah untuk menghafal nama-namanya. Ketika darah masuk dari tubuh bagian bawah melalui pena apa ini? Ini adalah pena cava inferior. Ingat ya, pena cava inferior. Kalau yang dari atas, pena cava superior. Tuh, superior, atas. Jadi dari sini darah akan datang ke jantung. Kalau yang dari atas melalui pena cava superior, kalau dari bawah pena cava inferior, dia akan mengumpul di atrium kanan. Nah, akan mengumpul di atrium kanan. Lalu akan turun ke ventricle kanan. Ya. Kita sebelah sini. Darah akan masuk ke atrium kanan. Terus dia akan turun ke ventricle kanan melalui katup. Kenapa ada katup? Karena memang darah ini harus menuju pintu satu arah. Jadi kalau misalkan masuk nih ke ventricle, nggak boleh balik lagi ke atrium. Itu bisa jadi masalah nantinya. Nah, katupnya ini disebut katup tricuspidalis. Kenapa disebut katup tricuspidalis? Kita lihat. Kita perbesar. Nah, karena di tricuspidalis terdapat 3 layer. 1, 2, dan 3. Dan ini mengarahnya ke bawah ya. Kenapa? Seperti yang dibilang tadi, darah harus masuk ke pintu satu arah. Jadi kalau misalkan darah masuk ke sini,
itu tidak boleh keluar lagi. Makanya katupnya tuh berbentuknya kayak V ke bawah ya, kayak U. Nah, supaya tidak terjadi darah balik ke atrium. Oke. Jadi gitu ya. Jadi darah masuk ke atrium kanan, terus setelah terisi akan turun ke ventricle kanan. Nah, kita bisa lihat dari gambar tersebut, kenapa si ventricle kanan dengan ventricle kiri ini dindingnya tuh berbeda. Kalau yang ventricle kiri itu tebal banget ya, lihat. Kalau yang ventricle kanan dia nggak terlalu tebal. Kenapa? Karena yang jantung kanan ini hanya memerlukan tekanan rendah. Nah, ini hanya memerlukan tekanan rendah. Kenapa? Karena si jantung kanan ini berfungsi untuk memompa darah ke mana? Ke paru-paru. Jadi tekanannya hanya tekanan rendah. Berbeda dengan ventricle kiri. Kenapa sangat tebal? Karena harus bertekanan tinggi supaya darah yang dipompa bisa tersalurkan ke seluruh tubuh. Jadi begitu ya. Itu perbedaannya. Kita lanjut dulu. Nah, dari jantung kanan bawah, ventricle kanan, dia akan memompa darah ke paru-paru. Melewati apa? Melewati, nah kata kuncinya adalah ketika keluar dari jantung apa namanya? Arteri. Tadi kata kuncinya ya. Jadi kalau masuk ke jantung, pena, itu hanya untuk menghafal saja sebetulnya. Kalau keluar dari jantung namanya arteri. Jadi ini keluar dari jantung. Si darahnya keluar dari jantung menuju mana? Menuju ke paru-paru. Makanya disebutnya adalah arteri. Menuju ke mana? Menuju ke paru-paru. Kata lainnya apa? Kata lainnya adalah pulmonal. Jadi arteri pulmonalis. Makanya katupnya pun, ini ada katup juga. Dari ventricle kanan sudah terkumpul langsung dipompa menuju ke paru-paru. Di sini ada katup. Nah, katup ini karena arahnya ke paru-paru namanya katup pulmonal. Katup pulmonalis. Atau katup arteri pulmonalis juga silakan. Coba katupnya seperti apa? Kita lihat ya. Nah, ini katupnya. Katup ini disebut juga dengan katup semilunar. Kenapa disebut katup semilunar? Karena memang bentuknya. Coba kita lihat. Semi itu adalah setengah, lunar itu adalah bulan. Jadi setengah bulan. Jadi memang bentuknya setengah bulan. Dan ada 3 ya. Ada 3 bagian. Oke. Setelah setelah darah masuk ke atrium kanan, terus ke ventricle kanan, dia akan dipompa ke paru melewati katup pulmonal. Setelah ke paru-paru akan terjadi pertukaran gas darah atau difusi ya namanya. Tapi itu kita akan bahas di lain waktu. Terjadilah pertukaran gas darah. Akhirnya darah akan membawa oksigen. Jadi darah udah teroksigenasi. Dan akan menuju ke atrium kiri. Ini atrium kiri. Jadi kan atrium kanan dari belakang ya. Ini atrium kiri. Di sini ada 4 lubang atau 4 saluran. Ini ada saluran yang akan merupakan jalan darah yang membawa oksigen. Apa namanya? Kata kuncinya adalah masuk ke jantung adalah pena. Ingat ya, masuk ke jantung pena, keluar dari jantung arteri.
Arahnya dari mana? Dari paru-paru atau pulmonal. Makanya namanya adalah vena pulmonalis. Nah, darah yang teroksigenasi akan masuk ke atrium kiri. Setelah terisi dari atrium kiri, si darah akan masuk ke ventricle kiri. Melewati katup apa? Melewati katup mitral, atau ada yang menyebut bicus pidalis. Kenapa disebut bicus? Kalau yang kanan kan tricus ya, ada 3 layer. Nah, kalau yang sebelah kiri dia cuman ada 2 layer. Kita perbesar, kita lihat ya. Kalau tadi ada 3 kan, 3 lapis. Nah, kalau ini ada 2 layer, 1 dan 2. Itu bedanya ya. Kalau yang jantung kanan tricus pidalis, kalau jantung kiri adalah bicus pidalis. Tempatnya di mana? Pertengahan antara atrium dengan ventricle. Makanya 2 katup ini disebut dengan katup atrioventrikular. Jadi yang memisahkan antara atrium dengan ventricle. Cukup jelas ya? Nah, setelah masuk ke ventricle kiri, dia akan dipompa. Pompanya kemana? Tentunya ke seluruh tubuh. Membawa apa? Membawa oksigen ya. Salah satunya membawa oksigen. Arahnya mana? Nah, ini kalau misalkan di jantung asli itu ternyata lubang keluarnya ada di belakang si arteri pulmonal. Jadi agak kurang terlihat. Nah, kita perbesar ya. Nah, ada di sini nih. Jadi dari katup bicus pidalis dia akan mengarah ke atas ke katup apa? Katup aortik atau semilunar juga boleh. Nah, akan mengarah kemana? Mengarahnya kemana? Ke sini ya. Ini adalah arteri terbesar di dalam tubuh, namanya arteri aorta ya. Katupnya aortik, pembuluh darahnya adalah aorta. Oke. Dari aorta dia akan dipompa ke seluruh tubuh. Cukup dimengerti ya. Kita akan ulas dari awal supaya bisa lebih paham lagi. Oke. Ini apa? Masuk ke jantung, vena yang di atas, vena cava superior, darah, vena cava inferior, darah masuk ke sini, ke atrium kanan, akan terkumpul. Darah akan menuju ke bawah melewati katup tricus pidalis, 3 layer. Dari katup tricus pidalis akan masuk ke ventricle kanan. Nah, kenapa pintunya harus satu arah? Kan kita tahu kalau misalkan si ventricle ini dia memompa kan? Dia memompa. Nah, kalau ketika ini dipompa, jadi seperti ini nih, lihat tangan saya. Ketika memompa, kalau misalkan tidak ada katup di sini, kemungkinan si darah akan kembali ke atrium kanan. Dan ini bakal balik ke atrium kiri.
Makanya si katup ini jadi ke bawah ya. Jadi seperti ini ya, bukan. Masuk, tutup. Dan tidak boleh seperti ini. Kalau seperti ini akan kesulitan. Dan ada yang membantu juga ya. Coba kita lihat. Nih. Ini adalah chordetendin. Ya. Dan di sini ada papillary muscle. Jadi si katup ini tidak bisa ngebalik ke atas karena dibantu oleh chordetendini dan terikat ke papillary muscle. Ini juga sama. Ya, ini chordetendini dan terikat ke papillary muscle. Jadi nggak boleh. Nah, berbeda kalau misalkan yang di atas. Ya. Malah ini sebaliknya ya, seperti ini. Oke, itu saja dulu. Ya, jadi dari ventricle kanan dia akan masuk ke paru-paru, melewati katup pulmonal. Ini arteri pulmonalis. Ketika terjadi pertukaran gas darah berdifusi, si darah yang teroksigenasi dia akan masuk ke atrium kiri. Dari atrium kiri ini darah terkumpul dan akan masuk ke ventricle kiri, melewati katup apa? Melewati katup bicupitalis atau mitral. Setelah penuh akan dipompa masuk ke aorta, melewati katup aortik. Nah, kedua katup ini, yang kanan adalah untuk masuk ke paru-paru, yang kiri adalah aortik. Ini disebut katup semilunar. Ya. Kalau yang dua ini, yang memisahkan antara atrium dengan ventricle, namanya katup atrioventrikular. Kalau yang atas ini, yang satu dari jantung kanan, katup pulmonal, yang sebelah kiri katup aortik, dinamakan katup semilunar. Nah, jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Kita belum ke hal-hal yang lainnya, tapi kita akan bahas satu persatu ya. Semoga bisa dipahami. Kalau misalkan memang ada pertanyaan atau apapun, silahkan tulis di komentar. Kita akan berdiskusi. Kita sama-sama belajar. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.